Desa dari Bangladesh dalam rangka monitoring pengawasan dan pembinaan terhadap pemerintah desa terhadap kegiatan-kegiatan pemerintah desa yang ada di yang sudah tertuang di KPBS tahun anggaran 2026. Selawat serta salam selalu tercurahkan dengan kita dari Abu Muhammad SAW. Semoga diri beliau berakhir senantiasa tetap aktif sebagai umatnya. Yang saya hormati Kepala Desa Bangladesh, dalam hal ini diwakili oleh Pak Hedes, Pak Agus. Yang saya hormati Ketua BPD dan segenap anggota BPD yang sempat hadir pada kegiatan hari ini. Saya hormati rekan-rekan kecamatan Kerjanto, yang saya hormati dan saya banggakan seluruh rekan-rekan desa dan Ibu dari satu orang yang ibu dari ibu dulu. Yang jelas pertama-tama kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah desa, kepada BPD dan seluruh perangkat desa yang hadir atas terlaksananya kegiatan monitoring kita. Kami tahu pasti Bapak Ibu semua banyak kegiatan-kegiatan atau pekerjaan-pekerjaan lain. Mungkin ada yang nyebrong, ada yang menyiram jagung. Saya sampaikan bahwa kegiatan monitoring ini dilaksanakan bukan berarti kami pengen mencari-cari kesalahan, pengen mengorek-ngorek kesalahan pemerintah desa, tidak, tapi murni pertama kami bersilaturahmi dari kantor camat Kemudian bersilaturahmi ke pemerintahan desa Daya Bangladesh. Dan yang kedua kami melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami yang melekat dengan yang melekat di tupoksi kami di pembinaan pengawasan pemerintahan desa. Jadi murni maksud dan tujuan kami itu hanya dua itulah. Bukan berarti kami pengen mengorek-ngorek kesalahan atau mencatat. Tahap 2 hari ini juga sudah ditransfer ke rekening desa. Nah, untuk kegiatan-kegiatan yang ada di APBD itu ada kegiatan pemberdayaan dan ada kegiatan fisik. Untuk kegiatan pemberdayaan tolong dipastikan diterima oleh yang berhak menerimanya. Kalau memang PMT pemberian makanan tambahan, berikanlah ke penerimanya. Jangan sampai tidak diserahkan ke penerima. BLT kegiatan fisik ya mungkin kita sama-sama tahu lah, kita paling ada yang banter, ada juga kegiatan fisik dan ada rehab jalan. Paling itulah kegiatannya kan. Nah, rehab jalan tolong dipastikan buat ke SPJ-nya berapa tanggung jawabannya benar-benar nian. Karena apa? Karena rehab jalan ini riskan, apalagi kalau nilainya sudah di atas 10 juta, itu riskan dari semua. Karena apa? Rehab jalan ini kalau sudah hujan 3 hari berturut-turut tidak ada siswa lagi, putus, habis, tidak ada siswa lagi. Makanya SPJ-nya, dokumentasi pelaksanaan harus di serapi mungkin. Jadi pada saat pemeriksaan ada cekoran, ya kita bisa kelihatan jelas antara sebelum digawe itu dengan sesudah digawe. Nah, yang makanan tambahan atau kegiatan pemberdayaan sudah galau di ini. Ada foto dari situ wajibnya, sudah diserahkan ini ya. Kedisiplinan meningkatkan kinerja kita. Itu. Selanjutnya ada beberapa hal lain yang perlu kami sampaikan terkait dengan data-data desa BPD. Kita kan sekarang ini lagi pendataan IDM, Indeks Desa Membangun. Kayaknya dari Bang Harjo masih 0% Pak, lebih tidak?
sudah selesai. Nah, alhamdulillah kalau sudah selesai kemarin masih 50%. Kemarin tuh desa yang mengerjakan ya. Nah, untuk trik-triknya silakan koordinasi dengan Pak LG. Selanjutnya perlu kami sampaikan juga terkait dengan BPJS Naker kemarin siapa yang datang? Pak Sudan. Nah, tolong dipastikan seluruh perangkat desa, BPD, RT, RW-nya terdata di BPJS Kesehatan maupun BPJS Naker. Jangan sampai kita tidak berharap ada kejadian, jangan sampai ada kejadian kalau kita tidak terdaftar. Ya, sudah masuk kalau. Kalaupun masih ada permasalahan, cepat diselesaikan, cepat dikoordinasikan dengan BPJS. Kegiatan Bumdes Ketahanan Pangan. Nah, cak mana kabarnya Bumdes Ketahanan Pangan? Pengurusnya ada tak? Nah, tematiknya apa kita kemarin? Sekarang ini kita program bulan Pak Presiden Prabowo. Jadi mau tidak mau kita harus dukung. Kita harapkan lokasinya cepat jadi, cepat jualan, cepat buka usaha, manajernya cepat datang. Ada tak yang jadi manajer koperasi daftar? Tidak ada. Sampai tidak daftar buat. Yang saya hormati Bapak Camat Muhammadiyah yang yang saya hormati Bapak Sukses dari Harjo beserta perangkatnya, yang saya hormati Bapak Ketua BPD beserta anggotanya, yang saya hormati Ibu Kesando Karen. Dan tak lupa pada media Bapak Prianto, dan tak lupa pula pada Satpol PP Kecamatan. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi menjelang siang ini kita semua masih diberi kesehatan, kesempatan, diberikan waktu sehingga bisa menghadiri kegiatan musyawarah monitoring dan evaluasi dana desa tahap 1. Dua kalinya salawat dan salam tidak hentinya mari kita sambungkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, dan kita nantikan syafaatnya di amin. Bagi dari Kecamatan Muhammadiyah itu dilakukan bahwasanya yang pertama untuk kuota atau untuk pengganti desa dan pengganti desa di tahun 2026 ini ada penurunan atau pengurangan dari Kecamatan Muhammadiyah 23 orang kabupaten. Kebetulan untuk di desa Abang Harjo dari Abang Harjo untuk PLG-nya kosong. Jadi untuk koordinasi dan komunikasi depan itu bisa saya, baik itu berkaitan dengan data maupun kegiatan-kegiatan. Dan selanjutnya berkaitan dengan permintaan data yang saat ini yang sudah berproses, yaitu kegiatan data induk desa, yang mana data ini sangat dibutuhkan bagi desa untuk mengetahui sejauh mana perkembangan atau status desanya, apakah maju atau mandiri. Bahkan ada juga kalau kita input di dashboard, kalau belum klik nanti bisa baru dan sebagainya. Dan selanjutnya terkait Bumdes juga, ini kebetulan saya ada komunikasi dengan pengurus terakhir terkait data badan hukum, karena itu sudah badan hukum kemarin. Dan untuk 4 atau 5 bulan ini masih dikomunikasi apakah berjalan atau tidak berjalan mandiri. Dan selanjutnya harapan kami selaku PDP bahwasanya DPD izin untuk segera melaksanakan BPJS. Ini sudah bulan
Dan betul apa yang disampaikan Bapak Kasih tadi bahwasanya di monitor ini kita bukan mencari kesalahan atau apa ya, intinya kita sama-sama belajar untuk mengevaluasi kegiatan apakah sudah terlaksana, mungkin ada yang tertinggal bisa kita evaluasi seperti itu. Mungkin hanya maaf dan kita berdoa pun bila itu saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin dalam waktu dekat ini kita akan ngobrol lagi pada OTS terkait dengan pembuatan seperti itu di laporan keuangan BUMDes, karena laporan keuangan BUMDes di BUMDes, administrasi BUMDes itu terkait dengan pemeringkatan BUMDes atau kegiatan pemeringkatan BUMDes yang tiap tahun itu dilaksanakan. Nah, kita berharap BUMDes yang ada di Kecamatan Muarapujan ini benar-benar peringkatnya jelas, peringkat rapuh di nasional ya, peringkat rapuh. Nah, itu ada kurang lebih 21 item administrasi yang perlu disiapkan, termasuk untuk kantor, struktur organisasi. Itu kan simpel kalau ini kan, kantor BUMDes mana, struktur organisasi yang mana, badan hukumnya mana, laporan keuangan tahun 2025 mana, surat acara penyerahan PADes mana, itu yang diperlukan di kegiatan peningkatan BUMDes. Nah, kalau kita sudah masuk pemeringkatan, informasi yang kita terima dari PMD, siapa tahu, dan siapa tahu ada penambahan modal untuk kegiatan usaha yang lain. Siapa tahu kan, kalau kita dapat modal, ya desa itu lah yang sayang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin. Kurang berhormat kalau bisa saya kurang berhormat kasih sebagai Kecamatan Muarapujan kawan-kawan yang berhasil berkesempatan yang pasti berdiri beserta anggotanya Pak Rasud, Pak Kasih, Pak Tawur dan Kepala Desa akan menjadi media sosial, adalah Bapak juga yang hadir. Alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala yang melakukan rahmat dan hidayahnya dan bermani dengan tradisi dari dalam Kedua kalinya assalamualaikum warahmatullahi pada kesempatan ini tentunya tidak banyak yang saya sampaikan di sini menasihati. Tadi sudah diterapkan, disampaikan panjang lebar oleh Pak Kasih. Itu berarti detail juga dan disampaikan juga oleh Pak Perdana juga Pak Lebini. Namun di sini setelah saya amati, mohon maaf ya, setelah saya jadi kesehatan dari sini. Jadi yang kemarin saya tidak ikut, cuman tadi saya ikut dan itu mungkin mengamati terkait apa interaksi kita. Bahwasanya di sini tadi bahwasanya sudah disampaikan oleh Pak Fauzi kalau kami bukan mau mengatur kesalahan, namun di sini langkah baiknya kita juga ikut masih saran itu komunikasi pembinaan pengawasan pemerintah pembinaan. Mudah-mudahan dalam kajian kami semuanya di sini mungkin yang perlu dirumuskan. Karena masalah administrasi desa itu banyak, jadi itu kita sebagai Pak Sekjen.
jiwa ataupun itu aset desa, banyak lah, baik SK perangkat desa, SK BPD, SK Leman itu. Mudah-mudahan di sini sudah ini teman-teman mengingatkan, bila mana diminta bahasanya langsung enak ada di file kan. Ada contoh bahkan desa yang kemarin diminta itu belum dibuat SK 5. Sebenarnya di sini enggak mas ya, itu cerita saya cerita di lain, nanti ada semua belum dibuat. Laporan tentang misalnya itu sudah dikoreksi oleh Mas Iwan, Mas Mitra, itu kami memiliki apa saja. Jadi juga di situ nantinya mohon ditandatangani. Jadi kedatangan kami ke sini itu memeriksa memang apa saja. Jadi tidak dibuat kalau untuk mungkin ada kekurangan, mungkin kalau disampaikan orang di mana kan yang diperbaiki nanti bila mana pas waktu ada pemeriksaan itu tidak benar itu. Jadi mohon maaf itu Mas Pak ya terkait masalah administrasi kita. Banyak kalau di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang berhormat Pak Kasih BPD sekian yang masih Bapak Kepala Desa Daya Bangun Bejo yang mendampingi dua ini yang saya hormati yang saya hormati Bapak Budi dan dua ini yang saya hormati rekan-rekan kami rekan-rekan yang kami hormati Bapak Ibu sekalian yang menjadi pada rapat kali ini rapat monitoring evaluasi dan pembinaan kegiatan APBD tahun anggaran 2026. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana hari ini kita bersama berkumpul membahas dan untuk kebaikan kita ke depan agar kedepannya kita sama-sama lebih baik di desa kalau desa yang baik kita sama-sama lebih baik. Artinya pembinaan kami berhasil. Tapi kalau seandainya pembinaannya kami tiap tahunnya tidak ada perubahan, berarti mungkin sistem yang kami jalankan ini langsung saja Pak. Ini kita akan membahas terkait penyelenggaraan anggaran pendapatan belanja desa tahun anggaran 2026. Kegiatan tersebut dimulai pada awal bulan 6 Bapak BPD tahun lalu seharusnya sudah mencermati mengadakan riset terkait anggaran yang dilaksanakan pada tahun ini dan kegiatan-kegiatan lain Bapak Kadus, Bapak Kepala Bapak Karang Taruna dan Posyandu semuanya mencermati untuk kegiatan tahun ini sehingga pada bulan 7 atau bulan 8 tahun kemarin bulan berapa? Kita semua jadi setelah itu diadakan musrembang. Namun untuk evaluasi tahun berikutnya untuk tahun ini kan belum musrembang. Jadi nantinya setelah Bapak BPD sudah mengadakan tes belum. Jadi mohon kiranya Bapak BPD untuk segera mengadakan tes. Nantinya hasil musyawarah desa tersebut sekiranya disampaikan kepada pemerintah desa melalui panitia persiapan rencana pembangunan tahun untuk tahun 2027. Jadi setelah ini Pak Sekdes juga punya kewajiban yang harusnya sudah membuat yang namanya panitia boleh 7, boleh 9, boleh 11. Diketuai harus seyogianya diketahui oleh Pak Sekdes. Kemudian penanggung jawabnya kepala desa sebagai ex officio, artinya dengan jabatan itu kepala desa wajib menjadi tanggung jawab. Kemudian setelah dibentuk panitia, nanti hasil dari rapat BPD tadi, mustis tadi disampaikanlah ke panitia. Kalau yang biasanya kan dalam musrembang itulah BPD menyampaikan usulan. Nah sekarang ini usahakan
adakan panitia, kemudian panitia itu nanti mengolah datanya, mulai dari usulan BPD, usulan masyarakat, mencermati RPJM yang belum dilaksanakan, kemudian isu strategis setiap tahun atau tahun depan perkiraan seperti apa. Nah itu digodok oleh panitia. Itu istilahnya RKPD, rancangan RKPD setengah matang. Jadi waktu undang-undang itu jangan cerita usulan lagi. Jadi sudah setengah matang disampaikan oleh panitia kepada kepala desa, disaksikan DPD dan masyarakat untuk dicermati pada saat musambah. Nanti kami juga BPD hasil rancangan lagi RKPD tadi dikembalikan lagi ke BPD untuk dicermati juga. BPD memberikan itu untuk dicermati bersama. Nanti setelah itu barulah muncul ketetapan peraturan kepala desa tentang peraturan RKPD tahun 2027. Itu Pak ya. Nah, maksud saya kita sudah mulai bertahap-tahap diperbaiki mulai dari awal. Kalau kita itu sebelumnya ambil jurus pintas, intinya kita ambil intinya, nggak salah, tapi intinya. Tapi karena kita sudah paham, sudah biasa, sudah tahun-tahun, kita harus upgrade lagi pengetahuan kita secara detail. Terus kalau biasanya intinya kita awalnya apa sih yang belum kita laksanakan, baru tahapan-tahapan ini harus kita segera mulai. Setelah itu nanti di bulan Desember atau Januari, kalau kita rata-rata bulan Januari baru penetapan APBD. Berdasarkan apa? Berdasarkan rancangan atau APBD tahun 2027 RKPD-nya. Nah, hasilnya itu ialah kita laksanakan pada tahun ini, tahun 2005 bukan banyak, kemudian 2006 laksanaannya. Nah, tapi hasilnya itu tidak cukup di situ. Hasil APBD ini sudah ditetapkan anggaran pendapatan belanja desa misalnya tahun 2027. Nantinya kalau yang kemarin kan sudah lewat tahun 2027. Nanti Pak Sekjen punya banyak juga kali setelah ditetapkan itu menetapkan SK surat keputusan jalan itu. SK TPK ini siapa? Di tahun berikutnya harapan kami tidak lagi namanya anggaran kegiatan itu terfokus kepada bendahara dan operator dan sekdes. Rata-rata kan sekarang terfokus ke situ. Minimal tahun 2027 Bapak Kasih, Bapak Kaur itu sudah tahu ini untuk TPK-nya saya loh, karena rata-rata TPK itu Kasih atau Kaur. Nah itu setiap kegiatan itu ada TPK-nya. Nah nanti tahun 2027 minta tolong tanya ke Pak Sekdes, tugas saya yang mana nih, TPK yang mana, kegiatan ini seharusnya sejujurnya yang melaksanakan TPK. Usulannya pun diskusi itu tidak ada usulan dari kepala desa ke kabupaten enggak. Mulainya usulan pencairannya itu mulainya dari TPK. Nah TPK-nya itu adalah Pak Kasih dan Kaur. Nah artinya sudah mulai disusun kayak gitu. Artinya nanti kedepannya pembagian kegiatan itu lebih. Kalau aku nggak ngerti IT, aku nggak punya komputer, paling nggak aku tukang foto-foto, melengkapi administrasi yang umum apa, bisa didaftar HP dan yang lain-lain. Kemudian aku nggak bisa komputer. Kita khususnya Pak Kasih dan Pak Kaur itu tidak bisa lagi bahasanya saya tidak bisa komputer. Karena makanan kita setiap hari kertas. Kalau sawah rumput kita itu kertas itu lah, jagung dan itu kertas itu lah. Jadi kalau kita minimal bisa nge-print, ngetik, cetak itu minimal. Jadi pertanggungjawabannya tidak melulu di bendahara, operator dan sekdes. Minimal kita sebagai Kasih Kaur punya tanggung jawab terkait kegiatan tersebut. Itu Pak ya. Jadi Bapak menanyakan ke Pak Sekdes, minimal ini kegiatan yang mana yang ranahnya saya, TPK-nya saya.
Nah setelah itu nanti selain TBK Pak Sekjen juga harus menetapkan SK penerima manfaat. Penerima manfaat itu bukan hanya BLT, misalnya kayak gini, operator SISPIDES. Operator SISPIDES itu ada SK itu disebut lampiran, karena di situ ada lampiran, ya kan? Dipisahkan saja jadi 2 lembar. Nah kemudian nanti ditetapkan SK yang pertama adalah SK operator, berarti ditetapkan misalnya Agusni sebagai operator SISPIDES misalnya. Nah setelah yang kedua, karena dia dapat insentif, penetapan SK penerima manfaat insentif operator, namanya Agusni, anggarannya per bulan itu misalnya 750 misalnya, kemudian dikali 12 bulan, sehingga nanti waktu kita pelaksanaan kegiatan, kalau saya mau ngasih Agusni itu saya punya dasar, oh benar saya. Selanjutnya kemudian lanjut lagi ke kegiatannya. Kegiatan ini tadi sudah dilaporkan sama operator SPC secara umum mayoritas sama, cuman kita perlu upgrade saja. Upgrade, misalnya upgrade-nya KAK itu kayaknya hampir satu kecamatan sama, ya KAK itu sama, sedangkan kegiatannya itu berbeda-beda. Maksud tujuan setiap kegiatan itu pasti berbeda-beda. Jadi tolong di-upgrade. Mas Agus ini ahlinya komputer, cari di internet saja, nggak usah mikir. Nah, cari di internet saja KAK, khususnya di APBDes misalnya. From penyusunan APBDes tahun anggaran 2026 Desa Daya Bangunharjo, kemudian apa yang perlu itu semakin rinci, tanggalnya kapan, harinya kapan, waktunya kapan, nanti bakal muncul formnya, baru di copy, baru dibuatkanlah permintaan data lagi, baru nanti tersusun laporan itu. Saya sudah coba bisa, jadi makanya saya suruh upgrade karena ada peluang untuk kita juga nggak pusing. Fungsinya SPC supaya sama itu kan form itu aplikasi itu kan pakai aplikasi ESO itu supaya lebih cepat, mudah dan efisien tadi. Sehingga kita harus ada, karena ini dana desa, harus ada peraturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana berupa Nomor 3 Tahun 2024 minimal. Tambahan lagi Kemendagri-nya masih tidak berubah, Nomor 20 tahun 2018 harus dilanjutkan. Itu kan nggak ada juga rata-rata. Terakhir harus juga dilanjutkan peraturan desa Daya Bangunharjo nomor berapa tahun 2026 harusnya. Itu harus minimal, itu harus ada. Selain SPC itu tadi misalnya PAUD itu tadi harus ada lanjutkan SK-nya, jangan digabung tadi. Kemudian SK TPK, kemudian SK yang tadi sudah ada, SK yang guru PAUD-nya sejumlah yang dianggarkan kali 12 bulan. Itu akan ada yang latih. Ya, bahasa pelatihan itu kan ada yang latih. Artinya biasanya namanya pelatihan itu harus ada narasumber, kecuali pembinaan. Jadi nanti judulnya jangan dibuat pelatihan, tapi pembinaan. Kalau pembinaan itu narasumbernya mereka yang punya jabatan sesuai dengan fungsinya. Misalnya kami pembinaan, kami nggak perlu lagi menerima honor dari kegiatan tersebut. Gitu. Makanya sebutannya jangan pelatihan, tapi pembinaan. Pembinaan tanpa narasumber tidak apa-apa. Gitu. Atau sosialisasi atau apa bentuknya. Tapi kalau pelatihan biasanya harus ada narasumbernya, karena ada yang latih. Kalau pelatihan pembinaan untuk yang ini tidak bermaksud menggurui, sama-sama belajar dan akan Bapak Ibu semua. Saya juga harus juga belajar untuk memperbaiki diri supaya kita sama-sama bisa bermanfaat untuk semuanya. Mungkin itu saja. Mohon maaf kalau ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Minimal kita yang sholat dikit gitu kan, karena ya apa ya,
sekarang ini zamannya zaman canggih, zaman AI. Putin, Donald Trump lagi ngopi bareng. Kalau kita tidak ngerti, kita tidak paham, ya asli gitu. Waalaikumsalam. BPD dan anggotanya dan juga positif dan juga seluruh perangkat yang hadir Allah mengadakan sebelumnya ini menyampaikan mohon maaf dari Pak Kadep Pak, beliau tidak hadir pada pagi hari ini karena beliau ada acara yaitu mengantarkan saudara rumah sakit kontrol karena lagi sakit tentang proses saya. Yang pertama saya ucapkan terima kasih karena dari kecamatan sudah memberikan masukan, saran dan juga sudah mengerti dari kurang-kurang kami, mungkin itu semua bisa untuk pelajaran kami semua, khususnya seluruh perangkat desa dari Lumajang untuk kedepannya lebih baik. Kemudian dari segi tupoksi mungkin mungkin kami masih banyak kurang Pak, karena dari kami kemudian dari segi kami paham komputer mungkin kami masih jauh kurang soal komputer Pak. Untuk kedepannya mungkin kami bisa untuk perangkat kami bisa saling belajar mungkin ya minimal bisa ngetik print nanti kami usahakan untuk lebih baik lagi tahun depan juga masukan soal seperti etika dan lain-lain. Semoga kedepannya kita sama-sama belajar, kita sama-sama meningkatkan kemampuan dan keterampilan kita. Selanjutnya kami dari pihak kecamatan mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu semua, kalaupun dalam kegiatan ini atau kata-kata yang kata-kata yang kurang berkenan atau tindakan perbuatan kami yang Bapak Ibu, kami mohon maaf, kalau oleh kami mohon ampun. Kegiatan kita cukupkan sampai di sini, kita ambil dokumentasi, habis itu kami pamit pulang. Yang nonton ya silakan tonton, yang jagung ya silakan jagung. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.